Puji Tuhan, Shalom untuk kita semua yang ada di tempat ini. Bahkan untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak dapat beribadah bersama-sama, tetapi kita percaya bahwa itu tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa setiap kehidupan kami, membawa setiap kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Berkaryalah di tempat ini Tuhan, berkaryalah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan mulaikan ibadah kami, biarlah ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita semua siapkan hati kita untuk kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan memberikan kita sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Kau Bapa yang setia Tuhan. Bapa Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Benar Tuhan, haleluya. Yang Kau setia Tuhan. Kau dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Yesus, segala pujian syukur, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan.
buat kebaikan-Mu Tuhan, buat pengagungan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah terbatas dalam hidup kami. Haleluya. Kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan, semua karena cinta dan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau Allah yang kudus Tuhan, Kau Allah yang kudus Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau Allah yang kudus, amin. Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sama-sama dengan iman kita katakan, oh, Kau Allah yang kudus. Kau saja yang kudus Tuhan, Allah yang kudus. Yesus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Nama Yesus, Kau Allah yang kudus Tuhan, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, oh, kami puja Engkau Raja mulia. Lagi kami puja, oh, kami puja Engkau Raja mulia. Yesus, benar Tuhan, hanya Engkau yang kami puja dan kami muliakan Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau siap memuji dan membesarkan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami pakai setiap kekuatan kami Tuhan untuk berglori bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji membesarkan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan Yesus baik, amin. Saat ini kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang baik dan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tak pernah kami ragu kasih setiamu Tuhan. Yesus, denganmu Tuhan kami dapat berjalan melewati segala sesuatu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya tuntun langkahku Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Denganmu Tuhan bukan berjalan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari awal tanyakan pujian ini, kita mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwa kami Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya tuntunlah. Tak pernah ku ragu, amin Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, saya berkuasa untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, kau Tuhan. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin, bukan berjalan, dari kemuliaan tambah lagi. Hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, selamanya kau tetap Allah, selamanya kau tetap Tuhan, selamanya kau tetap Raja kami Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Yes, berpujilah namamu Tuhan. Amin, haleluya. Bersorak, bertepuk tangan, kau Tuhan
menghancurkan kutuk dan membebaskan. Kami bertepuk tangan kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus. Oh, lagi dengan segenap kekuatan kita katakan Raja. Amin. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Yesus. Amin Tuhan. Kaulah Raja kami. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan setiap hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus. Roh Kudus-Mu menjadi penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Kau tak pernah kecewakan kami Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Penolong kami, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Lagi dari awal dengan iman kita katakan penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat benar Tuhan di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong sahabat. Tetap percaya Tuhan
boleh ada ini karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih kami dapat memuji Engkau. Terima kasih kami dapat menyembah Engkau. Terima kasih juga Tuhan bahwa Engkau berkenan atas setiap hidup kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di rumah-rumah jemaat-jemaat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini. Berbicara lewat hamba-Mu ini. Dan biar apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu. Biarkan Tuhan semua yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam keadaan bimbang diteguhkan kembali. Dan biar nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Engkau bekerja saat ini Tuhan. Engkau sudah mengampuni semua kami. Engkau sudah melayakan kami. Kami siap Tuhan Yesus untuk mau dengar kebenaran firman. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman semua yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah yang beribadah bersama, sekalipun begitu sangat sederhana, tetapi biarkan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan itu saja yang terus bekerja. Amin. Dan kita semua boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan itu. Haleluya. Saya senang dengan lagu tadi sebelum firman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan itu yang akan kita baca. Dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-12. Sampai ayatnya yang ke-13. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, hari Kamis kemarin kita baru merayakan kenaikan Yesus Kristus. Di mana Yesus naik ke sorga dan Dia memberikan tugas kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Yesus. Murid-muridnya itu melakukannya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Amin. Namun mereka juga adalah manusia yang merasakan lapar. Yang merasakan sakit. Yang merasakan kekurangan. Yang merasakan kelimpahan. Mereka merasakan seperti pada waktu Yesus ada di dunia ini. Ya, rasul-rasul juga mengalami situasi yang sulit. Bukan berarti Roh Kudus ada, lalu mereka tidak mengalami situasi yang sulit. Ya, Roh Kudus adalah penolong, amin. Roh Kudus adalah kuasa yang diberikan bagi setiap kita di dalam kita mengiring akan Tuhan. Roh Kudus itulah yang memberikan kita hikmat. Roh Kudus itulah yang memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus itulah yang membuat kita untuk bisa melayani dan tetap kuat. Amin. Tetapi bukan berarti tidak ada tantangan. Bukan berarti tidak ada penderitaan. Bukan berarti tidak ada pergumulan. Haleluya. Ya, rasul-rasul mengatakan, Rasul Petrus juga. Ya, banyak sekali, hampir semua rasul bahwa mereka mengalami situasi yang sulit. Rasul Paulus juga mengalami. Dia katakan, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Di dalam perjalanan hidupnya tidak ada yang menjadi rahasia. Bahwa dia juga sebagai manusia biasa. Namun ada satu imannya
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Nah, kekuatan Roh Kudus itu memampukan kita untuk melewati setiap tantangan kehidupan. Memampukan kita melewati situasi yang sulit. Roh Kuduslah yang memampukan rasul-rasul. Roh Kuduslah yang memampukan setiap kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, ya, kita akan kalah. Karena Roh Kudus inilah yang mampu membuat setiap anak-anak Tuhan bersukacita di tengah kesulitan. Amin. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Oh, haleluya. Padahal dia lagi di dalam penjara. Padahal dia lagi di dalam kesulitan. Nah, Roh Kudus memampukan kita untuk bersukacita di tengah kesulitan. Buah roh, ada 9. Apa itu? Ya, kasih, sukacita, apa? Wah, ini beda-beda nih. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, apa lagi? Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada berapa? Ada 9. Nah, itu adalah buah Roh Kudus. Yang mampu membuat kita sabar di tengah situasi yang sulit. Yang mampu membuat kita tetap setia. Yang mampu membuat kita tetap bersukacita. Sebab itu Yesus katakan begini. Adalah lebih baik aku pergi. Supaya penolong itu diberikan kepadamu. Yesus pada waktu dia ada di dunia ini. Dia berwujud. Ya. Dia ada di Israel, dia ada di Yerusalem, tapi dia tidak bisa ada di tempat-tempat yang lain karena dia berwujud. Ya. Yesus ketika dia bangkit, dia naik ke sorga. Roh Kudus tidak berwujud. Roh Ruah. Dia ada di setiap tempat. Yesus ada di mana sekarang? Wujudnya ada di surga. Akan datang kedua kali. Sudah datang yang pertama. Akan datang berikutnya. Ketika dia datang, wujudnya juga. Tetapi Roh Kudus ada di hati sama dengan Yesus ada di hati. Haleluya. Haleluya. Nah, kita harus tahu bahwa penolong itu diberikan ada bukan berarti kita tidak akan mengalami situasi sulit. Saya percaya semua orang mengalami situasi sulit di saat ini. Amin. Semua orang di dalam satu pemikiran bagaimana dengan hari esok. Semua orang sedang berpikir kapan berlalunya virus corona ini. Tetapi orang yang memiliki Roh Kudus, ya, dia akan tetap selalu percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sanggup untuk memampukan dia di dalam Roh Kudus. Haleluya. Di dalam Roh Kudus Allah, kita dimampukan untuk melewati setiap masalah kehidupan. Kita nggak boleh kalah, sudah. Banyak orang salah di dalam mengiring Tuhan. Sehingga kalah di dalam situasi sulit. Mengiring Tuhan bukan hanya mencari sesuatu yang nikmat. Mengiring Tuhan bukan mencari satu kenyamanan saja di dalam kehidupan dunia ini. Kalau mengiring Tuhan hanya mencari satu kenyamanan saja, apa bedanya kita dengan orang dunia? Yang dilakukan oleh orang dunia apa, saudara? Coba kita lihat dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ya, nanti berikut saya minta ada meja di sini ya. Lukas pasal yang Lukas pasal yang ke-12. Nah, di sini ada kisah orang kaya yang bodoh, ya, ayat 13.
Dikatakan begini ya, saya mulai di ayat 14 saja. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi, kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan katanya, ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Saudara, yang dicari oleh orang dunia itu apa? Ya, menimbun. Ya, setelah itu dia berkata kepada jiwanya apa tadi? Apa? Kalian baca Alkitab? Apa yang tadi dia katakan? Hah? Apa? Bersenang-senang yang pertama apa? Hah? Ada Alkitab di sini kamu? Coba baca. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, lalu bersenang-senang. Semua orang ingin senang di dunia ini, haleluya. Betul? Semua orang ingin mendapatkan sesuatu, kekayaan, kehormatan. Semua orang inginkan itu. Dan supaya dia bisa menikmatinya. Nah, mengikut Tuhan bukan hanya seperti itu saja. Mengikut Tuhan ada tujuan Tuhan yang sudah saya sampaikan pada hari Kamis kemarin. Bahwa tugas kita bersaksi menyatakan kemuliaan Allah. Tugas kita bersaksi untuk meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bahkan hal yang luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang jarang juga orang khotbahkan. Saya ingin sampaikan saat ini ya. Coba kita lihat lagi. Dalam Lukas pasalnya yang ke-14. Nah, dikatakan begini, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus dalam ayat 25 dan seterusnya. Segala sesuatu harus dilepaskan. Sesuatu yang dicari-cari oleh dunia, tetapi mengikut Yesus harus dilepaskan. Maksudnya apa? Bahwa kita ikut Yesus bukan hanya berbicara soal harta. Bahwa kita itu ikut Yesus bukan hanya untuk kebahagiaan kita. Tetapi bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan mau. Petrus pernah ditegur oleh Yesus. Dikatakan begini. Ketika Yesus berkata bahwa dia akan mati. Petrus berkata, sesungguhnya itu tidak akan terjadi. Dia berkata kepada Yesus. Lalu Yesus jawab apa? Hanyalah engkau iblis. Karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, di dalam pengiringan akan Tuhan, Roh Kudus ada fungsinya untuk mau menolong kita melakukan segala kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Sangat keliru kalau Roh Kudus itu diberikan untuk kita, lalu hanya untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang manusia inginkan. Roh Kudus diberikan sebagai penolong untuk menolong kita, mengurapi kita, untuk kita melakukan kehendak Allah. Haleluya. Bukan pikiran manusia,
Pikiran manusia Petrus pada waktu Yesus berkata bahwa Yesus akan mati lalu dia melarang, pikirannya adalah mau supaya Yesus tetap ada bersama-sama dengannya lalu dia merasa nyaman. Tapi bukan itu kehendaknya. Yesus itu harus mati untuk menebus dosa. Haleluya. Yesus pada waktu dia ada di dunia dia berdoa, bukan kehendakku yang terjadi tetapi kehendakmu. Bukan apa yang aku inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Nah, iman kita adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku taruh hidupku kepadamu Tuhan. Utuslah aku. Haleluya. Pakailah aku. Bawalah daku kemanapun engkau mau. Ingat, status kita di hadapan Tuhan, Tuhan jelaskan, ya, ada tahapannya. Ya. Ada yang disebut sebagai hamba. Kamu adalah hamba. Tapi Yesus juga sebut sebagai sahabat. Ya, lalu Yesus juga sebut sebagai anak. Nah, untuk di dalam segala kehendaknya, tiga-tiga ini, dalam posisi kita sebagai anak, kita harus lakukan apa yang Bapa mau. Dalam posisi sebagai sahabat, kita harus lakukan apa yang Dia mau, Yesus mau. Sebagai hamba apalagi, tidak ada komplain. Tuhan, biarlah Engkau yang beracara di dalam kehidupanku. Nah, Rasul Paulus ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berjumpa dengan Yesus terlebih dahulu, ya. Lalu bagaimana kehidupannya dituntun oleh kuasa Allah itu? Bukan lagi kepada kehendaknya. Hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Rasul-rasul semuanya bukan lagi kepada kehendak mereka. Nah, demikianlah seharusnya sebenarnya semua orang yang percaya kepada Dia, yang percaya kepada Yesus, bukan lagi kepada kehendak kita. Bukan lagi kepada mau setiap kita, tetapi kepada maunya Tuhan. Haleluya. Sangat salah, saudara. Kalau kuasa Tuhan itu yang ada pada kita, lalu kuasa itu kita hanya gunakan untuk kepentingan kita. Untuk kebahagiaan kita. Sangat salah besar. Tapi kuasa itu ada untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Untuk bersaksi, untuk melayani, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, semua kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu berikan kuasa, ada tujuan Tuhan. Dia menyertai kita. Nah, kita ini hamba-hamba yang baik, sahabat-sahabat yang baik, anak-anak Tuhan yang baik. Kita terus berjuang di dunia ini selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan. Kita harus terus melakukan apa yang Dia mau. Haleluya. Kita melakukan apa yang Dia inginkan. Kemarin, ya hari Kamis saya katakan, jangan kamu bodoh. Kalau orang Manado bilang jangan biongo. Kalau orang Jakarta bilang jangan apa? Jangan tolol ya. Kalau orang Medan bilang apa? Kalau orang Papua bilang apa? Bodoh. Kalau Timur? Kalau Chinese apa? Yo. Apa? Ya. Jangan bodoh. Nah, banyak orang ya di dalam pengiringan kepada Tuhan, pada akhirnya fokus kita berubah menjadi kepada kehendak kita. Bukan lagi kepada kehendak Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa dia melatih dirinya di dalam perjalanan hidup ini seperti olahragawan di dalam pertandingan. Ya, pertandingan hidup. Kita ini di dunia ini ya sedang bertanding di dalam iman kita kepada Tuhan. Haleluya.
Nah, di dalam pertandingan ini ada aturannya, ada kehendak, ada yang sudah ditetapkan. Kalau bertanding, kalau tinju, boleh enggak kita pakai tangan? Boleh ya, kalau tangan boleh ya. Kalau pakai kaki? Hah? Lagi bertanding tinju, ada aturannya. Kan? Ada aturannya, jangan pakai kaki. Enggak boleh, betul? Tapi kalau gulat, boleh. Boleh, banting-bantingan kan? Kalau karate, boleh kan? Boleh, apalagi yang lagi top itu, One Champion ya, UFC ya, betul ya? Nah, jadi pertandingan itu boleh pakai kaki, boleh cekik juga, tapi jangan sampai mati, ya kan? Nah, di dalam olahragawan, di dalam pertandingan ada jalurnya, ada yang sudah ditetapkan. Nah, demikian dengan kita mengiring Tuhan. Nah, mengiring Tuhan, ada firman Allah yang menjadi jalur kita, yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, hendaklah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Yang tertuju kepada Yesus. Jadi tujuannya, fokusnya itu benar kepada Yesus untuk memuliakan Dia. Haleluya. Bukan untuk maunya kita. Ya, untuk mengiring terus, pandang sama Dia. Untuk mengiring Yesus, terus pandang sama Dia. Haleluya. Lagu Pentekosta lama apa itu? Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Istri saya tahu ini lagu ini. Terus apa lagunya? Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Haleluya. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Terus apa lagi? Ikut nyanyi dong. Salah orang lain, pandang saja Yesus. Amin. Melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Rasul Paulus sudah melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apakah dia punya tantangan? Apakah dia punya masalah? Rasul Paulus pernah mengalami kekurangan enggak? Pernah mengalami kekurangan tidak? Pernah sakit enggak? Pernah dianiaya enggak? Pernah sulit enggak? Pernah, dicatat di dalam firman Allah. Saat ini banyak orang hanya bersaksi yang baik-baiknya saja. Memang ada ayatnya, pakai ayat lagi, semua yang baik, semua yang suci, semua yang mulia, ucapkanlah itu. Betul. Tetapi saudara, kita juga perlu lihat bagaimana perjuangan rasul-rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka juga ada penderitaan yang harus mereka lewati. Rasul Paulus pernah berdoa di dalam penjara. Penjara itu terbuka. Pada waktu dia di penjara lagi, kira-kira dia berdoa lagi tidak? Ya pasti. Tapi terbuka enggak? Enggak terbuka. Tetap di dalam penjara. Tetapi itulah yang sudah menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Dari dalam penjara dia dapat menulis surat-surat yang berisikan firman Allah, yang memberikan kekuatan. Jadi ikut Tuhan, saudara. Kalau saudara dalam situasi enak, puji Tuhan. Tapi kalau dalam situasi sulit, puji Tuhan juga. Haleluya. Banyak orang hari-hari ini mulai kecewa sama Tuhan. Karena cara pandangnya, berpikir bahwa ikut Tuhan itu tidak ada kesusahan. Ikut Tuhan itu selalu diberkati. Ikut Tuhan itu selalu melimpah. Ayat firman Tuhan jelas sekali mengatakan, siapa yang percaya kepada Tuhan akan menderita aniaya. Coba lihat perjalanan. Dari semua orang yang percaya yang dicatat di dalam kisah para rasul. Apa yang mereka alami?
Nah, perjuangan iman. Dan sudah rela di dalam segala situasi kondisi apapun yang terjadi. Mau situasi seperti apapun, tetap berjuang imannya. Dan kalau susah nggak akan pernah salahkan Tuhan. Kalau doa nggak dijawab, nggak akan pernah komplain sama Tuhan. Haleluya. Nggak akan pernah komplain. Banyak orang komplain sama Tuhan. Doa minta jodoh karena sudah tua umurnya. Nggak dapat-dapat, mulai komplain dia sama Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Tuhan gak sayang sama saya. Imannya mulai mundur, imannya mulai lemah. Ada yang berdoa supaya tetap mau dapatkan kekayaan. Tidak dapatkan itu. Mendengarkan khotbah lagi. Harus rajin kasih ini, kasih itu, baru diberkati. Dia sudah taat, dia sudah lakukan semua. Tetapi nyatanya dia tidak alami. Mulai kecewa. Dan mulai mundur imannya. Mulai tawar hati. Saya kan sudah taat, kasih perpuluhan. Wow. Lalu mulai sampaikan, saya akan taat memberi kepada orang yang susah. Kenapa saya mengalami kesusahan? Kenapa saya mengalami penderitaan? Penderitaan orang Kristen bagian dari kehendak Allah untuk menjadi kesaksian iman. Haleluya. Jadi jangan takut. Penderitaan dari rasul-rasul yang mereka alami. Bagian dari kehendak Allah untuk menjadi kesaksian bahwa mereka beriman. Haleluya. Iman mereka bukan iman yang sembarangan. Bukan abal-abal. Semuanya, hampir semuanya meninggal di dalam pelayanan, dalam situasi sulit. Dalam situasi sulit, mereka tidak pernah menyerah. Mereka tidak pernah berhenti, tidak kandas iman percaya mereka. Mereka tidak mencintai dunia ini. Tapi mereka terus berjuang. Saya ingat ada lagu dulu, Pentekosta lama. Ya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Berjuang dalam iman kita. Lalu ada hamba Tuhan di dalam situasi sulit. Ya, hamba Tuhan senior, dia menciptakan lagu. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah, saya mau iring Yesus. Itu lagunya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lagu lama. Menderita. Banyak orang gak mau menderita sudah. Tapi menderita maksud pengertiannya adalah bukan berarti tidak ada sukacita. Bukan berarti tidak ada berkat Tuhan. Bukan berarti ditinggalkan Tuhan. Tetapi penderitaan itu akan menjadi kesaksian. Orang akan lihat. Luar biasa iman percayanya. Haleluya. Luar biasa dia terus pandang kepada Yesus. Tidak pernah menyerah di dalam kehidupannya. Imannya. Haleluya. Tapi Tuhan gak akan pernah biarkan kita. Tuh Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah coba kita lihat nih, kita mengiring Tuhan ya harus siap mental. Kalau diberkati puji Tuhan. Amin. Kalau lagi dapat sesuatu puji Tuhan.
Tapi kalau diizinkan rugi, puji Tuhan juga. Amin. Saya ingat waktu adik saya ini, mama saya telepon saya waktu dia masuk penjara. Dia lakukan penikaman. Mama saya nangis, bilang, Michael tolong bantu Martin. Di luar daerah, dia melakukan kasus. Mama nangis, minta tolong saya. Waktu mama nangis saya bilang, puji Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan. Mama bilang, kan mesti tolong Pak dia, kamu harus tolong sama dia. Saya harus bilang puji Tuhan, saya nggak akan bilang puji yang lain. Ya, saya bilang puji Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu ada rancangan Allah di dalam hidupnya. Di dalam penjara dia dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang pelayanan ke penjara-penjara, untung aja lagi PSBB nggak bisa masuk lagi. Kalau nggak udah pelayanan terus dia. Ke penjara-penjara, dia diubahkan di dalam penjara. Dia dipulihkan. Nah itu cara Tuhan untuk mau mengubahkan dia. Kalau enggak berubah-berubah. Udah capek saya doain dia terus dulu. Saya kunjungi, saya ajak, doain. Mabuk lagi, narkoba lagi. Saya kunjungin lagi, layani lagi, mabuk lagi. Narkoba lagi. Begitu terus dia. Punya kerinduan, mulai punya. Tapi Tuhan punya cara untuk ubahkan dia. Dalam kehendak Allah. Nah di dalam situasi apapun. Kita harus terus beriman, Roh Kudus ada di dalam kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apa perkaramu saat ini? Masalah rumah tangga kah? Masalah ekonomi kah? Apa yang menjadi masalahmu? Seberapa beratkah masalah hidupmu? Banyak orang langsung berkata begini, coba kamu yang ngerasa, kan? Ya, kamu nggak ada di posisiku, kamu nggak tahu hatiku, ya kan? Sampai dibikin lagu sama Judika. Coba sedetik saja kamu ada di posisiku, gimana lagunya? Apa? Nah, jadi aku sebentar saja katanya, ya kan? Nah semua orang itu ada masalah, semua orang itu ada perjuangan. Coba kita baca deh ayatnya, haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-10. Saya percaya Tuhan mengasihi semua kita. Yang di rumah ini, di rumah pastori, dan yang ada di rumah-rumah, semua kita dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, 1 Korintus pasal 10. Oke. Satu Korintus pasal 10, ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga apa? Kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Haleluya. Apalagi Tuhan sudah berikan Roh Kudus yang besar itu dalam hidup kita. Yang memampukan kita di situasi sulit. Yang menguatkan kita, yang menolong kita. Parakletos. Oh haleluya. Penolong. Yang selalu ada. Bahkan ketika kita tidak bisa lagi berkata-kata, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa kepada Allah. Roh Kudus yang terus mengarahkan kita, memampukan kita. Sehingga kita bisa menanggungnya dengan kekuatan Allah. Haleluya. Masalah banyak. Oh. Ya, masalah itu gak diundang, selalu datang terus bertubi-tubi lagi. Ya kan? Tapi sebagai anak Tuhan kita akan selalu jadi berkat di tengah situasi sulit, di tengah dunia yang bermasalah.
Ya, saya 1 tahun menjadi host solusi. Ya, solusi. Kenapa solusi? Karena Yesus pemberi solusi kepada semua orang yang bermasalah. Amin. Lalu dikatakan lagi apa? Bahwa anak-anak Tuhan menjadi pemberi solusi di tengah situasi sulit. Sekarang situasi sulit, saudara. Sulit, banyak yang di PHK. Ya, banyak yang mengalami kerugian. Ya, banyak juga hamba-hamba Tuhan mengalami kerugian. Banyak, saudara. Biasanya jadwal pelayanannya banyak. Nggak ada lagi jadwalnya. Saya banyak juga jadwal saya, nggak ada lagi. Tapi kan Tuhan yang berkehendak dalam hidup kita. Ya, kita kan melayani dengan tulus saja. Dan bukan berarti kita hanya pelayanan sesuai jadwal. Di situasi sulit, hamba Tuhan harus menjadi jawaban. Anak Tuhan harus menjadi jawaban. Di tengah banyak orang yang susah, yang menderita. Haleluya. Itu kalau kita turun di jalanan. Aduh, orang-orang pada di pinggir jalan. Mereka yang dalam kesusahan. Mereka gak peduli dengan corona. Banyak yang gak pakai masker, tinggal dikasih maskernya. Nah, kita semua menjadi jawaban. Haleluya. Bukan berarti kita semua, saya melangkah dengan iman, saudara. Dengan iman. Saya salut dengan kesaksian juga Pastor Rex. Suami istri mereka pelayanan luar biasa. Mereka hanya melangkah. Tuhan yang siapkan semuanya. Haleluya. Kami melangkah. Padahal banyak juga hal yang harus kami cukupkan. Kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tetapi Tuhan melatih kami untuk jadi jawaban. Melangkah dengan iman. Jalan terus. Sampai hari ini. Dan itu bukan karena kekuatan kami. Tapi karena kekuatan Tuhan. Haleluya. Kekuatan Tuhan. Kekuatan Allah. Sehingga kita bisa untuk menjadi berkat. Di situasi sulit anak Tuhan jangan jadi pelengkap penderitaan. Jangan. Tetapi anak Tuhan di situasi sulit menjadi jawaban bagi banyak orang. Haleluya. Siap jadi jawaban? Anak Tuhan punya mental lebih baik dia yang makan, saya enggak. Iya kan? Tapi Tuhan enggak pernah biarkan. Amin. Mentalnya begitu, berkorban, ya kan? Mentalnya kan berkorban. Seperti Yesus berkorban. Kita juga dilatih untuk berkorban. Biarkan saya yang alami, kamu jangan deh. Ya kan? Kamu doakan saja, saya yang terjun deh. Ya udah, saya yang di lapangan deh. Kamu gak apa-apa di rumah saja. Doakan kami. Ya kan? Saling melengkapi. Tapi kita ini dilatih sebagai anak Tuhan rela berkorban karena Yesus sudah berkorban bagi kita. Haleluya. Yesus sudah mati buat kita. Anak Tuhan punya mental seperti itu. Ingat, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Situasi sulit apa yang sudah alami hari-hari? Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah untuk menolong kita. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik kepada kita. Haleluya. Jangan pernah mundur. Tuhan gak pernah mundur untuk tolong kita. Melangkah maju terus. Di setiap langkah kita ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Di setiap langkah kita ada hikmat Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Haleluya. Nah, jangan ciut mental kita. Jangan takut dengan apa yang saudara alami hari-hari ini. Ya. Di sini banyak yang masih muda, pacaran.
Kalau diputus pacar jangan takut. Ya. Kalau kalian itu anak-anak muda khususnya yang di rumah, kalau ada yang diputus pacar, bilang sama dia, Anda kurang beruntung. Ya. Karena orang yang spesial yang akan mendapatkan. Haleluya. Masalah yang sulit. Sekarang saudara banyak anak-anak muda saudara. Ya saya kemarin ada ke rehab. Saya lihat anak-anak muda, ada yang pakai narkoba karena diputus pacar. Selesai cerita tentang iman, ada sudah. Diputus pacar dia pakai narkoba. Waduh, ada yang dimarah sama orang tuanya pakai narkoba. Ya. Mentalnya aduh. Mental kerupuk. Kalau pernah ada bilang mental kayupu. Kita harus punya mental yang kuat dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Di tengah badai. Kalau nyanyi biasanya berapi-api. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kalau nyanyi luar biasa. Ya, walau 1000 rebah di sisi kiri, tiba-tiba orang tua sakit, imannya langsung lemah. Tuhan, di mana kuasamu? Kalau nyanyi kan jago kan? Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. 10.000 rebah di kanan. Tiba-tiba istrinya selingkuh, suaminya selingkuh. Dia bilang, Tuhan gak adil. Nah, ayo. Ya kan? Kita jago nyanyi. Jangan hanya jago nyanyi, saudara. Siap mentalnya. Tuhan adalah gembala kita. Takkan kekurangan aku. Haleluya. Tapi kalau kekurangan, apa yang kita lakukan? Hah? Anak Tuhan kekurangan gak? Anak Tuhan kekurangan gak? Hah? Kekurangan atau enggak? Ini gak bisa jawab mereka. Kalau menurut firman Tuhan, ya akui saja. Kadang juga anak Tuhan kekurangan. Tapi bukan berarti dibiarkan oleh Tuhan. Haleluya. Kekurangan juga Rasul Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Anak Tuhan kadang kekurangan gak? Udah gak usah malu-malu bilang, iya kekurangan. Iya. Coba kita baca dalam Roma pasal 12. Cuman banyak orang malu, akui aja, anak Tuhan kadang kelaparan juga kok. Rasul Paulus kelaparan. Tapi banyak orang gak berani saksikan ini. Saya juga pernah alami hanya makan Indomie, hanya makan nasi aja dalam pelayanan. Tapi iman saya tetap kuat. Haleluya. Gak menyerah. Saya alami situasi-situasi sulit. Coba. Tuh. Roma pasalnya yang ke-12. Nah, Roma pasal 12 ayat 13. Coba kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu apa? Iya. Orang-orang Kristen ada yang kekurangan enggak? Bilang banyak. Iya kan? Banyak. Betul enggak? Hah? Banyak. Orang Kristen ada yang kelaparan enggak? Hah? Ada yang kelaparan enggak? Bilang banyak. Rasul Paulus saja kelaparan dialami. Tapi bukan berarti ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Kelaparan saya juga pernah ngalamin kelaparan. Teman-teman pelayanan satu-satu angkatan saya di pedalaman, mereka kesaksian, puasa terpaksa. Tapi bukan berarti iman mereka goyah, bukan. Tapi mereka tetap percaya segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kekurangan, aduh. Jangan takut dengan kekurangan. Anak Tuhan bisa mati nggak kalau dia niaya? Bisa. Banyak yang mati.
Jadi jangan takut, saudara. Jadi kita punya iman mental itu jangan hanya berpikir kelimpahan. Oh, kita selalu berkelimpahan. Kadang juga kita kekurangan. Ikut Tuhan bukan senang terus. Di dalam iman ya senang terus. Tapi kenyataannya enggak begitu, saudara. Selama masih ada di dunia ini, hidup ini adalah pergumulan. Kita baca lagi. Ayub pasal yang ke-7 ayat pertama. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Tetap semangat, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Sebentar lagi saya selesai. Agak panjang firman Tuhan ini ya. Kita baca lagi dalam Ayub pasal yang ke-7. Ayat pertama. Sudah dapat semua katakan amin. Temanya hidup itu berat. Haleluya. Ya 1, 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Pertanyaan ini. Manusia hidup di bumi itu bergumul. Coba bilang kiri kanan. Woi, bergumul. Ya kan? Bergumul. Bukan hanya pangku kaki, pangku tangan, semuanya ada disiapin Tuhan. Bukan. Tuhan itu bukan hanya sekedar pelayanmu. Yang menyediakan apa yang kau mau, bukan. Tapi hidup di dunia adalah pergumulan. Coba baca pasal 14. Ayub pasal 14 ayat pertama. Nah ini lebih lagi nih. Coba. Ayat pertama. 1, 2, 3. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Tuh manusia hidupnya. Ya kan? Tapi Tuhan memberikan jaminan. Dia berkata, jangan gelisah dan gentar hatinya. Yohanes pasal 14 ayat pertama. Jangan gelisah dan gentar hati. Situasi kadang-kadang gak kita harapkan terjadi. Tidak seperti yang kita inginkan. Tidak semua doa saudara dijawab Tuhan. Tuhan bukan hanya penjawab-penjawab doamu. Ya, Tuhan bukan tempat persugihan. Dijadikan dia kayak jin yang ada di dalam apa itu? Lampu. Ya kan, digosok muncul jin bilang, kamu mau minta apa? Ya kan, oh saya mau ini nih, tiba-tiba semuanya ada. Tuhan bukan jin. Tuhan itu maha kuasa. Berkuasa atas hidup kita. Mengurapi kita untuk kita melakukan tujuannya. Bukan tujuan kita. Kalau jin bertanya apa maumu? Apa yang mau kau minta? Ya kan? Ketika digosok lampunya, keluar jinnya. Dia tanya, apa yang kau mau? Dia bilang, Tuhan, aku mau menikah cepat-cepat. Aku mau bukan Tuhan, dia bilang sama jin ya. Jin, aku mau pasanganku itu cantik sekali. Putih, tinggi, bodinya juga cocok dengan saya. Tiba-tiba jin bilang, ngaca lu. Ya kan? Model kayak kamu mintanya, ya kan? Tapi Tuhan gak akan jawab begitu, maksudnya. Ya, Tuhan akan kasih yang terbaik. Haleluya. Ya kalau jin kan selalu mau berikan seolah-olah yang terbaik buat kamu. Ya kan? Haleluya. Ya, Tuhan itu maha kuasa. Kita lakukan apa yang Tuhan mau, bukan maunya kita. Rasul Paulus, dia berjuang melakukan apa yang Tuhan mau. Oh, mari anak-anak Tuhan. Di dalam kesulitanmu, di dalam kesenanganmu, di dalam situasi apapun yang engkau rasa hari-hari. Mari kita terus berjuang. Haleluya. Sampai Yesus datang. Kita nggak tahu kedatangan Tuhan kapan. Tapi berjuang, miliki iman yang kuat. Ku tak akan goyah. Haleluya. Benar-benar itu. Ya. Jangan sampai kita hanya jago nyanyi saja.
Tapi ketika masalah datang, langsung drop. Nggak ada pengharapan. Ya, kita pandang Tuhan terus. Lakukan yang Tuhan mau, terus jadi berkat. Haleluya. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus itu besar. Lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Roh Kudus itu mampu membuat kita mengasihi di tengah orang lain penuh dengan kebencian. Roh Kudus mampu membuat kita sabar. Roh Kudus mampu membuat kita terus bersuka cita di tengah situasi yang sulit, di tengah penderitaan. Roh Kudus mampu membuat kita menguasai diri kita. Roh Kudus mampu membuat kita setia. Roh Kudus mampu membuat kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Roh Kudus mampu. Bilang dulu, Roh Kudus mampu. Roh Kudus ada di dalam saya. Apapun yang terjadi. Katakan apapun yang terjadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Haleluya. Amin. Itu dong, ya. Khususnya hamba-hamba Tuhan di sini. Tapi saya salut, nggak ada yang komplain, nggak ada yang mengeluh sama saya. Semuanya saya tanya, gimana kabar? Baik. Kalau tanya, masih ada doi? Ada. Biar kurang 2.000. Tetap ada. Oh iya, dilatih mentalnya. Tuhan latih sudah. Saya dilatih juga mentalnya. Dan jadi hamba. Naik angkot saudara bawa gitar. Sama istri saya. Untuk buat
selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta nanti Johnson Melo akan pimpin dalam doa. Kita akan menjalani refleksi. Tuhan, surga, dari doa Tuhan buat pelayanan Indonesia, berkatilah kita Indonesia, dan pemerintah teratas ke bawah Tuhan, biarlah pemerintahan bisa berjalan dengan baik Tuhan, dari korupsi Tuhan, majulah Indonesia Tuhan, keluar dari bencana Tuhan, biarlah kehidupan masyarakat bisa berjalan seperti semula Tuhan. Berkati juga setiap masyarakat yang berada di Indonesia Tuhan, pulihkan perekonomian mereka Tuhan, pulihkan kehidupan mereka, tutup bungkus mereka selalu di dalam
biarlah berkat bisa selalu ada di setiap manusia Tuhan. Tuhan, saya berdoa juga Tuhan buat pelayanan Tuhan. Biarlah semua yang melayani di gereja Tuhan bisa berjalan dengan baik Tuhan. Tidak ada intervensi Tuhan. Ya Tuhan, di dunia kita juga Haleluya, puji Tuhan. Tuhan urapi pakai kamu Johnson lebih dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus ajaib. Kita akan segera menerima berkat. Kita angkat kepujian di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti